Hai, aku Sarah dan pada usia 17 tahun aku adalah cewek baru di sekolah super bergengsi. Pergerakan tiba-tiba ini bukanlah sesuatu yang buruk. Bukannya aku membenci sekolah lamaku atau apapun, tapi seperti memenangkan tiket lotre yang ayahku habiskan karirnya yang luar biasa untuk mendapatkannya. Kalian tahu, ayahku adalah pemadam kebakaran. Dan musim panas lalu terjadi kebakaran yang menghanguskan rumah besar ini sepenuhnya. Ayahku tahu masih ada seseorang di dalam sana. Jadi dia mengabaikan semua peringatan rekan timnya lalu pergi ke gedung yang terbakar untuk menyelamatkan mereka sendirian. Dia menemukan seorang cewek seusiaku terperangkap di kamarnya dan bergegas masuk untuk menyelamatkannya. Tapi saat dia memeluk cewek itu dan berlari keluar dari api, balok kayu yang terbakar jatuh menimpa kakinya. Saat itulah ayah pahlawanku menggunakan kekuatannya yang luar biasa yang tersisa untuk menyingkirkannya dan membawa cewek itu keluar dari gedung. Begitu dia keluar dan memeriksa apakah cewek itu aman, dia pingsan di pelukan rekannya. Dia telah menyelamatkan nyawanya, tetapi dia mengalami cedera yang cukup parah di kakinya yang berarti dia tidak dapat melakukan pekerjaannya lagi. Menjadi petugas pemadam kebakaran adalah seumur hidupnya. Dia sangat terpukul hingga saya bahkan tidak bisa mengenalinya. Sampai sebuah keberuntungan tak terduga datang ke keluarga kami. Pemilik mansion, Pak Adams, datang ke pintu depan kami suatu hari. Dia sangat berterima kasih pada ayahku karena telah menyelamatkan nyawa putrinya sehingga dia menawarkan apapun yang ayahku inginkan. Pak Adams adalah pengusaha super kaya, tapi ayahku tidak menginginkan uangnya, tapi ada satu hal yang dia setujui. Sekolah swasta. Ya, ini bukan sembarang sekolah swasta. Ini adalah tempat anak-anak politisi, selebriti, dan taipan bisnis besar bersekolah. Pak Adams mengatur agar aku bisa sekolah di sana juga. OMG, sungguh gila. Aku akan berada di kelas yang sama dengan anak-anak selebritis papan atas. Aku sangat khawatir apakah aku bisa menyesuaikan dengan lingkungan baru itu. Tetapi Pak Adams mengatakan bahwa putrinya Ashley juga sekolah di sana dan dia akan banyak membantuku. Dan aku bisa melihat betapa bahagianya ayahku setelah sekian lama mengalami masa-masa sulit. Jadi, ya, hari pertamaku di sekolah sangat berbeda dari yang kubayangkan. Ashley harus menunda kembali ke sekolah selama sebulan karena kerusakan kulitnya masih belum pulih. Jadi aku akhirnya pergi sendiri. Jadi, wow, sekolah ini luar biasa. Serius, ambillah kemewahan dan kalikan sekitar 100. Bahkan lokernya terlihat sangat mahal. Aku takut aku menggoresnya. Orang tuaku tidak akan mampu membayar perbaikannya. Tidak hanya fasilitasnya yang luar biasa, tetapi para siswanya juga punya kesan berbeda. Mereka tampak begitu berkelas dengan pakaian yang stylish dan mahal. Meskipun sekolahnya punya seragam, sepertinya satu-satunya yang memakainya adalah aku. Seburuk apapun seragamnya, pikiran untuk tampil dengan pakaian casual murahan jauh lebih buruk. Ketika aku memasuki ruang kelas, semua orang menatapku dan melihatku dari atas ke bawah. Kemudian, cewek glamor ini berjalan ke arahku dan berkata, "Jadi, siapa orang tuamu pemula?" Aku terdiam. Aku tidak mengira ini akan menjadi pertanyaan pertamanya, tapi itu mengungkapkan banyak. Tentu saja, status di sini penting. Jadi aku tahu memberitahu mereka ayahku hanyalah petugas pemadam kebakaran yang berhenti pekerjaannya karena cedera, dan aku ada di sini sebagai hadiah atas pengorbanannya tidak akan cukup. Aku berseru, "Pak Adams, sekarang di mana aku boleh duduk?" Mereka semua terkejut. Seorang cewek lain menunjukkan padaku kursi kosong di meja depan. Melihat sikap mereka, aku pikir Pak Adams pastilah orang yang sangat terkenal di dunianya. Cewek-cewek lain menjauh dariku setelah itu, tapi aku bisa merasakan tatapan tajam gadis ini padaku. Aku tahu aku belum selesai dengannya. Keesokan harinya saat aku berada di dekat lokerku, dia datang bersama teman-temannya dan berkata, "Pemula, aku tahu kamu berbohong. Pak Adams hanya memiliki satu anak perempuan, Ashley, dan dia adalah temanku." Oh tidak, ini tidak bagus. Aku mencoba untuk tetap tenang dan menjawab, "Aku lebih dari putrinya. Dia berhutang kepadaku dan keluargaku." Mereka semua tampak kaget saat aku pergi. Tapi hey, aku tidak berbohong. Dia benar-benar berhutang budi pada keluargaku. Jika mereka berpikir ini karena hutang atau kekuasaan, maka itu bukan salahku ya kan? Bukan itu saja, sekolah ini memiliki beberapa peraturan yang aneh. Tidak memiliki klub reguler sekolah menengah seperti musik, catur, atau pemandu sorak. Tidak, ini semua tergantung pada status. Ada klub untuk anak-anak selebriti, klub untuk anak-anak politisi, dan sebagainya. Menurutku ini aneh. Tidak bisakah seorang pun di sini menjadi diri mereka sendiri tanpa bergantung pada ketenaran orang tua mereka?
Pokoknya, 1 minggu masuk sekolah, aku diberitahu kalau aku harus menghadiri pertemuan klubku sepulang sekolah. Oh, jadi mereka sendiri yang memasukkanku ke dalam grup anak dari suatu keluarga. Aku tidak ingin digolongkan sebagai pembangkang juga, jadi aku dengan enggan pergi ke aula untuk hadir. Aku duduk di belakang ruangan. Sepertinya itu adalah klub anak-anak taipan bisnis. Ya ampun, membosankan sekali. Sangat membosankan sampai-sampai aku yakin anak yang duduk di sebelahku sedang tidur. Seorang cowok yang ayahnya memiliki salah satu perusahaan besar mengoceh tentang bagaimana ayahnya menyumbangkan jutaan dolar untuk sekolah tersebut. Yang lebih buruk, semua orang bertepuk tangan dan bersorak seolah-olah dia telah menyelamatkan dunia atau semacamnya. Setelah setengah jam melakukan kepalsuan ini, aku sudah muak. Jadi aku meluncur melewati cowok yang sedang tidur sehingga aku bisa melarikan diri. Tetapi sebagai cewek yang kikuk, aku secara tidak sengaja menjatuhkan jack earphone-nya karena gemuruh musik yang paling keras. Ups, cowok itu duduk dan dengan tenang mematikan musiknya. Aku masih berdiri di sana dengan semua orang melihatku ketika Mauve berkata, "Sarah, iya kan? Apa kamu mau pergi ke suatu tempat? Setidaknya kamu harus memberitahu kami apa yang telah dilakukan keluarga kalian untuk sekolah. Atau kalian kira kalian bisa menikmati keuntungan dari klub ini?" Bingung, aku berseru. Lagi pula, aku tidak membutuhkan semua drama ini. Oh, begitu. Mauve memelototiku. Aku baru saja hendak mengumpulkan barang-barangku dan bergegas keluar dari sana ketika cowok di sampingku berdiri dan berkata, "Dia benar, tidak ada yang peduli dengan fasilitas bodohmu. Klub ini sangat membosankan hingga membuatku tertidur." Ruangan menjadi sunyi dan cowok ini menarikku keluar dari sana. Wow, siapa cowok ini yang mengatakan hal seperti itu? Harus kuakui aku agak terkesan tapi juga terkejut. Diserambi dia menoleh ke arahku dan berkata, "Aku Noah, senang bertemu dengan gadis menarik sepertimu." OMG, si Noah ini sangat tampan. Sebelum aku sempat memikirkan jawabannya, dia berbalik dan berjalan pergi. Dan tunggu, apa dia baru saja mengatakan kalau aku menarik? Lagi pula, aku tidak membutuhkan teman di sini. Mereka semua terlihat palsu. Yang perlu aku lakukan hanyalah mengerahkan seluruh kemampuanku untuk belajar dan memanfaatkan pendidikan yang ditawarkan di sini. Kelas terbaik bagiku sejauh ini adalah seni dan lebih khusus lagi pembuatan plester. Aku suka membuat figur plester. Aku begitu asyik dengan seninya. Suatu kali aku sedang mengerjakan patungku ketika cewek bernama Claire ini mendatangiku dan berbisik, "Apa kamu sedang menstruasi? Ikutlah denganku ke lokerku jika kamu perlu pakaian ganti." Aku melihat rokku dan iya, dia benar. Tentu saja aku tidak punya pakaian cadangan. Melihatku bingung, dia tiba-tiba melepas jaket wall channel-nya dan mengikatkannya di pinggangku. OMG, bagaimana kalau aku mengotorinya? Kepanikanku berlanjut ketika aku melihat isi lokernya. Wah, semua barang yang ada di sana pasti harganya minimal 4 digit. Dia mengambil gaun cantik ini lalu mendorongku ke toilet. Aku mengganti pakaianku. Aku belum pernah memakai pakaian semahal ini sebelumnya. Aku keluar dari bilik dan dia tersenyum dan berkata, "Kamu terlihat luar biasa. Aku tahu warna ini akan melengkapi warna kulitmu." Ternyata dia tidak hanya tahu banyak tentang fashion, tapi dia juga cewek yang paling manis. Setelah itu aku semakin dekat dengan Claire, tapi ada satu hal yang aku tidak mengerti. Kenapa gadis luar biasa seperti Claire tidak punya teman lain? Suatu saat makan siang aku menanyakan hal ini padanya dan dia menjawab, "Ibuku seorang aktris terkenal, tapi dia takut kehadiranku akan mempengaruhi karirnya, jadi dia menyembunyikanku. Jadi di sini aku bukan siapa-siapa, tapi tidak apa-apa karena sekarang aku memilikimu dan bajuku yang luar biasa tentu saja." Claire telah berbagi rahasianya denganku, jadi rasanya adil jika aku membagikan rahasiaku. Jadi aku menceritakan padanya semua tentang ayahku dan alasan aku sebenarnya berada di sekolah ini. Dia memelukku dan memberitahuku bahwa ayahku adalah pahlawan sejati dan aku pantas mendapat tempat di sekolah ini jauh lebih banyak daripada anak-anak lainnya. Senang rasanya memiliki Claire yang bisa curhat dan menjadi bukti bagiku bahwa tidak semua anak di sekolah ini jahat. Lalu suatu hari aku masuk ke kelas dan melihat cewek cantik ini duduk di mejaku. Banyak anak mengelilinginya seolah dia bangsawan atau semacamnya. Dia menatap mataku dan bergegas mendekat dan memelukku dan berkata, "Aku akan selamanya berterima kasih atas apa yang ayahmu lakukan untukku. Aku sangat senang memilikimu sebagai saudara perempuanku, Sarah." Ternyata dia adalah Ashley, putri Pak Adams. Dia mengundangku makan siang bersamanya dan aku tidak ingin bersikap kasar. Maksudku, ini adalah hari pertama Ashley kembali. Aku melihat Claire sendirian di meja kami yang biasa dan dia terlihat sedih saat melihat keberadaanku.
Tadinya aku bertanya pada Ashley dia boleh bergabung dengan kami, tapi kemudian aku menyadari bahwa Claire sudah meninggalkan kafetaria. Aku merasa sangat tidak pada tempatnya, karena yang mereka bicarakan hanyalah berita bisnis dan liburan mereka sebelumnya ke hotel mewah dan pulau pribadi. Lalu tiba-tiba cowok tampan ini datang dan duduk di sebelah Ashley. Tunggu, aku mengenalinya. Itu adalah si Noah. Lalu dia melihat ke arah Ashley dan berkata, "Hai sudah lama tidak bertemu." "Oh, dia berbicara," kata cewek lain. "Aku mulai berpikir kamu hanya ingin mengenal kami saat Ashley ada." Noah menjawab, "Ada hal yang perlu kutanyakan pada cewek ini." Cewek lain bercanda, "Hal-hal yang melibatkan tunangan dan calon pengantinya ya kan?" Mereka semua tertawa dan kulihat muka Ashley memerah. Kemudian dia menoleh ke arahku dan berkata, "Sarah, ini Noah, pacarku. Dan Noah, ini Sarah, cewek yang ayahku ceritakan padamu." "Apa? Dia pacarnya?" Aku melihat ke arahnya dan mata kami bertemu.